Baik, sebelumnya sudah kita bahas bagaimana menampilkan data, bagaimana melakukan pencairan termasuk menambah data dan tersimpan di database. Ada server, ada uniknya. Nah, sebelumnya ini saya akan jelaskan sedikit tentang ada namanya Ionic Page Lifecycle ya. Ini adalah daur hidup dari sebuah halaman itu. Ketika kita mengload sebuah halaman, entah itu kita langsung buka URL-nya ataupun kita berpindah dari halaman lain, dia akan dieksekusi namanya ng on init ini. Nah, kemarin kita menambahkan script di ng on init ini untuk menampilkan data yang kita gunakan. Show item ini kita gunakan ketika di halaman tampil. Ini hanya dipanggil sekali ketika halaman itu baru terbentuk sampai aplikasi ini keluar. Hanya sekali saja. Apa artinya? Apa artinya? Jadi ketika misalnya nanti Anda berpindah ke halaman lain, misalkan ke script saya tambah data, kemudian saya back lagi ke halaman tampil, karena halaman tampil itu sudah ada sebelumnya, ini hanya muncul sekali, sehingga untuk menampilkan data itu tidak akan lagi dipanggil, tidak akan ke-refresh datanya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Saya tambahan misalkan yang kedua adalah name-nya adalah saya buat ngawur, di sini namanya Joni, alamatnya Denpasar, teleponnya seperti ini, simpan. Yang ini sudah dipanggil tadi. Oh, ini ketika kita menampilkan, ketika saya simpan dia back, dia tidak akan dipanggil lagi yang itu. Nah, kecuali kita refresh lagi halamannya, baru dia dipanggil lagi. Baru akan merefresh data, walaupun datanya sudah masuk. Ini kalau terjadi Anda menaruhnya di sini. Nah, untuk berikutnya kita akan taruhnya di sini. Ya, kita akan taruhnya di sini nanti, di dua ini. Ada namanya on view will enter. Jadi ketika halaman itu akan ditampilkan, ya. Ini akan muncul berkali-kali, yang penting dia pas mau tampil. Nah, ini pas sudah tampil, yang ini akan berpindah, ini sudah berpindah halamannya. Nah, Anda pastikan nanti bagaimana. Misalkan saya ingin menaruhnya di sini, nggak masalah. Jadi ketika dia mau nanti tampil datanya, dia akan dipanggil nanti ini. Ini show item ini, sehingga lebih bagus Anda menaruhnya di sana. Ada ion view will enter. Huruf besar kecil nanti mempengaruhi, jangan sampai ada kesalahan di sini. Jadi sini saya kosongkan. Ya. View will enter. Saya coba tampilkan di sini. Saya tambahan baru, misalkan saya ngawur saja bikin 3 simpan. Ya, jadi otomatis di refresh nih. Nah, ini kira-kira nanti yang saya akan gunakan, yang kita akan gunakan nanti, kalau ingin ketika di halaman itu tampil dia akan refresh otomatis. Jadi Anda gunakan ini. On view will enter. Nah, beda di sini sama sini nanti tidak terlalu banyak ya. Kalau misalnya kebetulan Anda gunakan server yang lokal, ngeload data itu kan cepat, jadi tidak akan kelihatan. Tapi kalau misalnya nanti servernya online, nah, misalnya Anda mau lihat sebuah data penjualan, tapi Anda sudah punya domain sendiri, sudah online kan data penjualan itu, otomatis dia tidak akan langsung muncul seperti ini datanya. Nah, tidak akan muncul ini. Dia perlu namanya loading. Kalau misalnya ingin membuat loading, silahkan coba cari di googling dulu membuat loading. Ajak, silahkan cari di sini. Nah, tentunya ini nanti kita akan bahas semua yang hal-hal seperti ini, tapi penting kita akan bahas di pertemuan terakhir nanti. Terus sementara kita biar jalan, CRUD-nya ini biar jalan dulu. Ya, baik. Selanjutnya sekarang adalah ke detail dan hapus. Ini yang mungkin lebih gampang daripada edit. Kalau edit kan nanti agak kita menampilkan, kemudian kita mengisi formnya, kita simpan. Tapi kalau misalkan detail, kita tampil detail, kemudian hapus. Kita cuma dua. Ini kita kerjakan lebih dulu. Detail itu berarti akan menampilkan detailnya. Tadi kita nginput itu ada beberapa field yang kita inputkan, tetapi munculnya kan cuma segini, cuma nama saja. Atau mungkin nanti Anda menambahkan name sini, nggak masalah. Nah, sekarang Anda tombol untuk menampilkan detail ini seperti kontak. Kalau misalnya pernah lihat kontak, kan bisa melihat detailnya dengan cara klik di sini. Nah, silahkan nanti tambahkan satu buah di tampil page HTML-nya, tambahkan detail di sebelah ini supaya nanti ada tanda panah ini. Oh, nanti ada detailnya. Ya. Nah, ini nanti silahkan isikan link ke detail atau Anda gunakan sekarang saya ajarkan menggunakan event kliknya. Ya, ketika diklik dia akan bisa inginkan show detail. Jadi dia menampilkan detail. Tentunya ketika Anda menampilkan detail, Anda harus tahu ID yang mana mau ditampilkan atau name yang mana gitu. Saya gunakan sih adalah
item.id, item.name ya, karena namanya adalah name. Jadi kita akan memanggil fungsi show detail, saya akan mengirimkan name yang akan saya panggil itu, sehingga nanti muncul nama sesuai name-nya itu. Ya. Kalau saya klik, nah ini kan masih belum, kita belum buat show detailnya. Nah sekarang tugas kita berarti di sini kita buat show detailnya. Nah, saya buat di mana? Nggak salah ya, salah saya buat di atas ini. Ya. Show detail. Tadi ada inputan name atau ID juga nggak masalah ya. Saya gunakan ID atau name di sini nggak masalah. Biasanya sih ID yang sering digunakan. ID. Garis bawah ini nanti tidak error, tapi nanti akan diberikan petunjuk. ID ini maunya tipenya apa? Gitu. Kalau misalnya ada tipenya tidak tahu nanti tipenya apa, biar bisa angka, bisa karakter, Anda boleh isikan any gitu. Kalau tipe data yang tidak diketahui atau tidak bebas mau isi apa gitu. Nah, sekarang saya ambil dulu yang di atas ini sudah kita ambil. Kalau misalnya saya lihat sini console.log, saya isikan ID. Jadi akan muncul nanti ID yang nanti ditampilkan itu di sini. Nah, misalkan si Joni ini, saya klik, nah dia akan muncul ID-nya Joni. Nanti saya inputkan Herdi, akan muncul ID-nya, Einstein dan seterusnya semuanya. Sekarang kita akan pindahkan sekarang halaman ini ke halaman detail. Nah, pindahan halaman detail. Cara memindahkannya silahkan nanti gunakan ini. Ya, ada namanya router. Tambahan satu buat import di sini. Import untuk yang routernya. Angular, Anda ganti dengan router. Ya, Anda ganti dengan router. Ya. Anda ganti dengan router di sini. Nah, tentunya di include-nya di sini, di konstruktornya ada tambahan router juga. Ya. Router ini digunakan untuk memindahkan ke halaman tertentu. Kalau sebelumnya kita pakai location itu ya, di halaman tambah kalau tidak salah itu kita gunakan location. Nah, ini khususnya hanya untuk back, forward itu saja. Tapi kalau misalnya ingin ke halaman tertentu kita gunakan router ini. Kita gunakan router. Nah, caranya Anda tinggal nanti navigasikan ke sini. This titik router sesuai dengan variabel di atas, titik navigate. Nah, navigasinya kemana? Nah, navigasinya kemana di sini? Silahkan navigasinya nanti adalah ke CRUD, kemudian detail. Tapi belum kita buat, halaman belum kita buat. Detail, kemudian di belakangnya isikan parameternya ID ini. Nah, tujuannya supaya nanti muncul slash kemudian ID yang nanti ditampilkan. Coba saya tes dulu di sini. Joni, ini masih ada error. Berarti dia akan diarahkan nanti ke CRUD detail ini. Nah, tujuan kita sekarang adalah membuat halaman detail ini sekarang buat. Kita buat halaman detail ini. Baik. Buat halaman itu kita gunakan Ionic generate page CRUD detail. CRUD detail. Saya gunakan ini. Dia akan dibuatkan satu buah halaman namanya CRUD, kemudian namanya detail. Nah, ini sudah kita buatkan. Nah, kita coba refresh lagi di sini, kemudian silahkan Joni klik. Kenapa nak mau? Kenapa nak mau? Ya. Sudah padahal detailnya sudah ada sebenarnya, halaman detailnya sudah ada. Nah, tetapi detail yang ada itu detail yang tanpa parameter di belakang ini, tanpa parameter tadi dua ini. Nah, kalau saya tampilkan ini kan nanti harusnya ada parameter belakang Herdi, dia akan muncul nanti CRUD detail 2. Kalau saya klik Einstein, CRUD detail sekian. Ini yang belum kita tambahkan. Ini nanti kita harus tambahan di routernya, di routing di dalam CRUD-nya tadi. Ya, di routing dalam CRUD-nya. Nah, tadi sudah dibuatkan di sini, tinggal Anda tambahkan titik 2 ID. Ya, artinya di belakang slash itu boleh bebas, yang namanya adalah ID di sini. Nah, coba refresh lagi, sudah Joni, dia akan bisa ke sini ke detailnya. Tujuan dari ini adalah supaya di dalam URL kita bisa menambahkan variabel bebas di belakangnya. Nah, gitu juga saya klik yang Herdi, yang Albert akan muncul di belakangnya. Nah, sehingga untuk yang tampil sekian, scriptnya yang tampil sudah sekian. Sekarang sudah lari ke detail ini. Nah, routing sudah, tampil sudah, sekarang ke detail. Kita fokus ke back detail. Nah, di detail saya tambahkan di sini tombol untuk back. Nah, ini sudah biasa ya, silahkan tombol back button di sini. Ya, jadi kalau misalnya tampil, saya isikan sini Joni.
dia akan ada backnya. Nah, sekarang tujuannya di sini kita buatkan satu halaman yang menampilkan detailnya. Mungkin ada NIM, nama, alamat, telepon, atau yang lainnya. Silahkan sesuaikan nanti. Dan nanti ada tombol di sini adalah hapus atau ubah. Nah, sementara kita sampai hapus saja. Ubah nanti pertemuan berikutnya. Baik. Kembali lagi ke sini ke detailnya. Detail PDS. Nah, untuk mengambil URL di atas, kita nanti perlu namanya modul lagi import. Itu namanya adalah activated root. Ya, import di sini lagi Angular root. Nah, di sini namanya adalah activated root. Seperti biasa, silahkan di-includekan di sini. Router activated root. Tujuan ini adalah untuk mengambil yang di URL di atas ini. Ya, saya misalkan activated root. Ya, saya misalkan ingin mengambil si Einstein, saya tampilkan si Einstein. Saya ingin mengambil ini dulu. Ini yang perlu saya tahu supaya kita tahu nanti yang kita ambil adalah Einstein. Nah, ini saya panggil adalah diingat, jangan di on init ya. Kita tambahan yang lain. On view ion q will enter. Ya. Saya buatkan function biar beda, nanti nama function adalah show detail. Dia akan memanggil show detail ini. Ya, saya tes dulu console.log ini tampilnya. Ini tampilnya detail. Nah, ini akan muncul ini tampilnya. Nah, sekarang kita ngambil yang di atas itu. Ngambil di atas itu saya buatkan variabel. Nanti udah detailnya kita tampilkan bentuk variabel. Jadi saya buatkan variabel di sini adalah name, tipenya adalah string atau any, string boleh ya. Kemudian ada nama, string juga. Ada alamat, string. Ada telepon, string. Nah, sekarang saya ingin menampilkan itu. Saya ingin menampilkan this titik name. Ya, tentunya name ini kan masih kosong karena belum kita isi sama sekali. Ini silahkan nanti isikan this titik name. Ya, itu adalah nanti this titik router dot kita ambil namanya snapshot dot param ya dot id sesuai dengan namanya ya. Di router sebelumnya kita sudah isi namanya itu adalah id nih, jadi harus sama di sini namanya id. Kita coba tampilkan sekarang. Nah, di situ tampil name-nya. Kalau misalnya saya back, saya tampilkan si Albert. Kalau misalnya yang dua sini. Sudah kita dapat name-nya, sekarang berarti kita akan mengakses ke server dengan mengirimkan name ini. Nah, seperti biasa saya buatkan dulu di sini adalah server URL-nya, let server URL ya 127.0.0.18000 API mahasiswa. Nah, di belakangnya isi name-nya langsung. This titik name. Nah, saya tampilkan dulu server URL-nya ini. Saya tampilkan server URL-nya. Jika saya klik CRD, jadi alamat server URL seperti ini. Nah, saya klik si Einstein, misalkan. Nah, ini server URL. Nah, harusnya nanti di Laravelnya kita buatkan seperti ini, tapi kita belum buat. Kita belum buat mahasiswa kita belum buat method get untuk mahasiswa, di belakangnya ada ini. Nah, tugas kita sekarang di servernya. Nah, kalau mahasiswa kan sudah sebelumnya. Nah, sekarang mahasiswa yang ada NIM-nya, berarti dia akan kita buatkan satu buah di routingnya. Nah, di routingnya saya buat di sini, saya copy saja mahasiswa. Di belakang itu ada, misalkan Anda pakai ID boleh, atau ini variabelnya bebas, yang penting nanti sama dengan yang di apa namanya di crowd-nya. String ID di sini namanya, atau name juga boleh. Sini adalah detail. Nah, sehingga nanti kita buatkan satu buah function di dalam masuk controller detail untuk menampilkan
Jika nanti ada request dari mahasiswa, belakang ini bebas. Kalau tanah kurung berawal berarti bebas. Belakangnya apa saja. Dia akan dimasukkan ke variable ID. Nah, ini akan ada error di sini. Not found-nya jadi hilang. Errornya sekarang berarti controller detail tidak ada. Kita tambahkan dulu di sini controller detailnya. Saya pakai yang show ya. Saya pakai yang show di sini. Nah, di sini default-nya adalah kalau biasanya Anda boleh menggunakan cara ini. Gitu. Di sini adalah string ID. String ID sudah mungkin kita sudah pelajari Laravel. Saya isikan return string ID. Jadi apa yang ditampilkan di atas sini itu akan ditampilkan di halamannya. Ini namanya adalah detail. Ingat ya, sesuai dengan nama di function sini. Namanya adalah detail. Saya refresh. Ya, muncul ID. Kalau ingin muncul langsung mahasiswanya, salah satu caranya boleh menggunakan return-nya Anda ganti return mahasiswa find sesuai dengan ID-nya itu. Ya, salah ya. Pakai lambang konstruktor. Atau seperti ini. Atau misalkan Anda langsung di sini, cara yang kedua langsung di sini Anda menggunakan mahasiswa. Jadi dia tipenya sudah mahasiswa, tidak usah dicari lagi, langsung return string ID. Ya. Refresh, juga sama hasilnya. Susah nanti bagaimana caranya. Jadi sudah kita dapatkan. Kalau misalnya saya masukkan tadi 2000, kita coba yang 2 ada enggak? Nanti akan muncul yang kedua, si Albert. Tadi ada yang 2 Herdi kalau nggak salah. Akan muncul Herdi. Ini sudah dapatkan. Nah, sekarang tinggal request ke sana di dalam detailnya ini. Kita menggunakan HTTP request, HTTP client di sini. Seperti biasa, import lagi. Teman-teman di sini namanya adalah Angular Common, pilih HTTP. Di sini adalah HTTP client. Ya. HTTP client di sini. Nah, setelah itu, setelah Anda buat di sini tambahan juga di konstruktornya HTTP client. Nah, tinggal sekarang memanggil di sini http.get, kita gunakan get saja kalau kita tidak mengirimkan data, ini cuma mengambil data saja, kita gunakan get. Nah, server URL, berarti ya titik komanya. Setelah itu kita subscribe. Nah, di sini namanya adalah result. Jika dia muncul, kita isikan sini apakah hasilnya. Press. Kita tampilkan hasilnya, muncul datanya. Nah, URL-nya tidak valid. Gitu. Nah, ini kurang adalah HTTP-nya kurang. Ya, HTTP-nya kurang. Nah, akan muncul datanya ini. Name-nya sudah muncul. Nah, berarti kita tinggal menyimpan ini, ya. Kita tinggal sekarang menampilkannya di sini. Kita tampilkan sini dulu. Simpan di variabel. Name sudah isi, dari name sudah isi. Yang kita tampilkan sekarang cuma nama. Jadi titik nama sama dengan titik nama. Nah, ini tidak ditemukan karena tipenya nggak jelas. Di sini Anda boleh menggunakan ini. Gitu. Jadi dia tidak masalah. Jadi harus ada tipe datanya. Kalau itu tidak terbaca namanya. Ya, alamat di sini adalah telepon. Sudah. Berarti ini sudah isi. Sekarang bagaimana menampilkannya di sini? Menampilkannya di sini Anda bebas ya, mau seperti apa, tidak masalah. Yang penting nanti jadi. Saya gunakan misalkan H3. Ya, di sini baru saya tampilkan namanya, misalkan nama. Saya coba. Detail. Nah, akan muncul nanti si Einstein ini. Saya klik yang Herdi, akan muncul si Herdi. Biar ada paddingnya, kalau nggak salah ada di sini kelas namanya ion padding kalau nggak salah ya. Ya, ion padding. Yang horizontal berarti kiri kanan. Coba. Kiri kanannya ada paddingnya. Ya, boleh digunakan. Nah, berikutnya yang lainnya saya gunakan tag P misalkan. Di sini tambahan icon. Ion icon namanya adalah nim, saya gunakan. Ini silahkan cari-cari di internet ya. Kalau tidak ingat namanya key untuk nimnya, saya gunakan di sini nim. Begitu juga yang lainnya. Nah, di sini untuk berikutnya kalau nama
sudah di atasnya, berarti ini adalah alamat apa, home saya gunakan. Kemudian nanti silahkan cari di internet tentang ikonnya, nama-nama ikonnya. Ada telepon, saya nggak tahu ya, silahkan nanti dicoba dicari. Call kalau nggak salah ya. Nah ini call. Nah ini call. Sudah jelas ini namanya instant muncul detail. Nah setelah muncul detail, tambahan sekarang tombol hapus di sini. Tambahan tombol hapus. Nanti ada dua tombol tujuannya, ada tombol edit sama hapus. Sementara kita tambah satu tombol saja. Karena ada dua tombol, lebih baik karena menggunakan pion toolbar ya, biar tambahan button juga nanti. Ya, toolbar. Kemudian di sini tambahan button yang si S-nya. Biar nanti ada banyak button yang kita bisa isikan. Yang pertama ini edit, saya apa ya? Create. Saya tambah tombol edit. Ubah atau edit biar lebih keren bahasa Inggris ya. Kemudian yang berikutnya saya copy di sini, delete. Name-nya adalah remove cycle gitu kalau nggak salah ya. Remove cycle. Nah, salah nih. Lupa ya, saya lupa di sini. Silahkan nanti cari-cari remove. Apa salah nih tulisannya? Circle ya, circle. Ya. Remove cycle. Nah, ini. Saya tambah tombol edit sama delete. Nah, sekarang kita baru sudah menampilkan. Yang terakhir yang kita akan bahas sekarang adalah menghapus. Tentunya ini kan sudah disediakan functionnya. Kita disediakan function di sini. Sekarang kita klik ini diganti. Jadi namanya ini adalah misalkan delete item gitu. Nah, salah ya, silahkan Anda maunya seperti apa, delete item misalkan. Karena kita dari awal pakai bahasa Inggris dan namanya item, silahkan delete item. Tambahkan di sini sekarang di detail pick-nya saya tambahkan di sini adalah delete item. Delete item. Tentunya ketika kita menghapus, kita perlu ID-nya. Sama seperti tadi ketika kita klik detailnya, kita perlu nanti namanya ID-nya di sini, name-nya. Ya, name-nya. Ya, di sini perlu ID-nya, name. Ya. Saya console.log ID. Muncullah ID-nya di sini yang kita ingin hapus. Klik delete. Nah, dia akan muncul ini. Kalau saya ingin menghapus yang si ini 3, delete, akan muncul nanti ID-nya 3. Nah, sekarang ketika menghapus tentunya nanti kan perlu konfirmasi ya. Jadi jangan langsung dihapus saja. Siapa tahu dia salah klik gitu ya. Siapa tahu salah klik. Nah, kita perlu menggunakan sini ada namanya confirm. Ya. Confirm ini untuk menentukan apakah dia, kalau misalnya dia akan yes, berarti dia akan dijalankan perintah ini. Ya. Delete, saya singkat saja, nggak usah terlalu panjang. Ya. Jika hapus gitu ya. Nah, di sini misalnya saya isikan alert data terhapus. Hapus. Saya coba. Delete. Nah, kalau saya pilih cancel dia tidak akan dihapus. Kalau oke, nah data terhapus. Ya. Nah, sekarang berarti script untuk di sini Anda ganti. Sekarang scriptnya Anda ganti. Kita akan mengarahkan ke server untuk menghapus. Name sudah ada tadi ya, name sudah dari name sini sudah kelihatan tadi, tidak usah kita ambil name lagi, tinggal kita sekarang mengirim ke server name yang kita ingin hapus itu. Name yang kita ingin hapus itu kita kirim di sini. Anda boleh menggunakan seperti yang tadi. Ini saya copy saja ya, jadi tidak terlalu ribet lagi. Nah sekarang perhatikan alamat ini sama ya.
kita tadi menggunakan ini get alamat sama. Terus apa membedakan ini sama yang ini? Sekarang kan ini untuk menghapus, ini untuk menampil data. Kita sekarang gunakanlah actionnya ini yang kita bedakan sekarang. Kalau tadi kan get, berarti di sini dia akan membaca yang get ini yang dibaca. Nah sekarang di sini Anda tambahkan untuk yang delete. Ya di sini ada tambahan delete. Ya. Nah di sini ada tambahan delete. Berarti kita actionnya adalah delete. Nah, ketika Anda actionnya delete, berarti yang dibaca nanti di dalam ini tidak akan delete lagi, dia tidak akan get lagi, tapi adalah delete-nya. Nah, kita tinggal tambahkan sekarang di dalam routing ini untuk yang delete-nya saja. Delete sama berarti. Ya. Ini saya gunakan hapus. Ini adalah delete. Ya, ingat ya namanya mahasiswanya delete. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal disesuaikan di mahasiswa controllernya. Bentar, ini sudah benar tadi ya, sudah benar mahasiswa NIM-nya. Jika berhasil, saya tambahkan pesan nanti. Alert data terhapus. Ya, terhapus. Kemudian saya kembalikan nanti ke halaman sebelumnya. Tapi sementara jika terhapus saja. Nah, di sini kita coba tes delete. Nah ini error gitu ya, error ini berarti karena kita belum buat sana, gagal ke sananya, gagal gitu. Nah kita harus isikan di sini dulu, ini kita belum buat untuk yang delete, delete. Nah distro atau ini saya hapus jadi delete ya. Nah ini saya gunakan, saya taruh di atas dulu, saya gunakan adalah delete atau hapus, bukan delete ya, sesuaikan dengan di sini hapus, namanya adalah hapus. Tinggal Anda nanti gunakan perintahnya, gampang sekali. Anda tinggal menggunakan mahasiswa delete, mahasiswa tinggal delete saja di sini. Destroy, kalau misalkan di dalam Laravel namanya destroy. Ya. Destroy. Mahasiswa.destroy. Ya, dia akan menghapus yang ada di database mahasiswa ini. Gitu. Kalau misalkan ini berarti tipenya adalah ID. Mahasiswa destroy string ID-nya. Gitu. Sebentar ke sini. Pakai konstruktornya ya. Mahasiswa destroy. Lupa ingat ini. Nah, kita coba. Detail 3 kita hapus, delete. Nah, method delete is not allowed. Nah, ini ya, kita kurang sebelumnya karena yang ini di indeksnya kemarin originnya sebenarnya ada beberapa metodenya yang kurang di sini. Metodenya supaya bisa semua. Ya. Metodenya Anda isikan bintang. Ya. Kita coba lagi sekali sini. Nah, data terhapus. Nah, jadi kesalahannya sebelumnya adalah ini yang kurang metodenya. Ya, sebelum kita menggunakan adalah header ya, salah, kita gunakan metodenya. Ya, metodenya itu harusnya bintang. Metode itu maksudnya adalah nanti kalau misalnya ingin beberapa saja, sebenarnya di dalam Laravel itu kan nanti ada routingnya, ada banyak, ada get, post, put, patch, option dan yang lainnya. Kalau misalnya Anda ingin kalau semua berarti silahkan silakan bintang. Kalau Anda ingin put saja atau menyimpan saja silahkan gunakan. Jadi ini ya, di dalam akses originnya tambahan ini lagi sedikit saja. Jadi ada kekurangan sedikit, silahkan nanti diperbaiki. Jadi ingat tambahan ini.
Nah, itu kira-kira untuk yang hapusnya. Kemudian setelah menghapus nanti harusnya dia akan balik lagi ke halaman sebelumnya karena ini udah nggak ada. Dia akan balik lagi ke halaman sebelumnya. Sehingga nanti Anda tambahkan satu buah untuk kembali. Ya, ini sebenarnya kita sudah lakukan kemarin di dalam page tampil ya. Kita dalam page tampil. Itu ada tambahnya di sini. Ya. Nah, untuk kembali ke lokasi sebelumnya kita gunakan location ini. Nah, ini juga sama sekarang di detail PTS-nya. Anda tambahkan satu import. Nah, Angular common. Namanya adalah location. Ini juga sama. Sini saya namanya privat location. Ya. Location setelah berhasil terhapus, kita this titik location titik back. Ya, this location titik back. Terus dia balik lagi sini. Sehingga nanti otomatis datanya itu tidak akan tampil lagi. Saya hapus di Joni. Delete. Nah, terhapus, dia akan balik lagi ke sini. Itu kira-kira pertemuan hari ini. Tadi ada beberapa error tapi kita sudah perbaiki. Nah, mungkin nanti Anda kalau ketemu error lagi silahkan boleh ditanyakan di komentar atau bisa langsung menghubungi saya. Sekian sampai sini kira-kira pertemuannya. Jadi yang nanti Anda kerjakan adalah detailnya, kemudian setelah detail nanti menghapus, itu saja. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.